Sisa dari pekerja itu dikubur hidup-hidup agar proyek tetap terjaga rahasianya. Dan puluhan tahun kemudian, di atas kuburan massal itu dibangunlah pabrik baja Nusantara. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Malam ini aku akan kembali membacakan lanjutan cerita dari pabrik shift terakhir, dan sekarang sudah masuk ke bagian 4. Di sini sepertinya udah mulai kelihatan sih titik terangnya. Buat kalian yang belum nonton dari bagian 1 sampai bagian 3, kalian bisa langsung datang aja ke playlist karena di sana sudah aku jadikan satu. Tanpa berlama lagi, aku tidak mau mengulur waktu. Aku yakin kalian pasti penasaran, jadi tonton terus videonya sampai akhir. Suara bel kuningan itu terus bergema. Setiap dentingannya membuat para pekerja yang berdiri membisu langsung melangkahkan kakinya serempak ke depan. Wajah mereka kosong, mata mereka tidak ada yang berkedip sama sekali. Tubuh mereka hangus dan patah. Bahkan ada yang kehilangan sebagian anggota badan itu bergerak layaknya karyawan yang baru mulai bekerja setelah istirahat. Fajar tidak berani bergerak. Sosok pria berjas hitam yang ada di ujung lorong itu masih berdiri diam sambil menggenggam bel tua itu. Kini wajahnya mulai terlihat semakin jelas. Sosok pria itu memang Aditya Lukito, direktur terakhir di pabrik baja Nusantara. Fajar pernah melihat fotonya di arsip perusahaan. Hanya saja pria dalam foto itu tampak gagah dan tersenyum. Sedangkan sosok yang ada di hadapannya kini memiliki kulit yang menghitam seperti terbakar. Kedua bola matanya telah berubah menjadi lubang gelap dan mengeluarkan asap tipis. Sosok pria yang tadinya hanya berdiam diri kini perlahan sedang mengangkat tangannya dan mampu membuat seluruh pekerja berhenti berjalan. Lalu secara bersamaan mereka semua menoleh ke arah Fajar. Suara berat itu terdengar menggema dari segala penjuru. Mereka mengatakan jika Fajar adalah pegawai baru. Suara itu juga bukan berasal dari sosok Pak Aditya, melainkan juga dari seluruh pekerja yang tadinya Fajar lihat. Fajar segera membalikkan badannya dan segera untuk lari dari sana. Lorong gudang nomor 9 terasa jauh lebih panjang dibandingkan saat ia masuk tadi. Nafasnya sudah tidak beraturan saat berlari menuju pintu gudang. Cahaya senternya juga bergoyang ke kanan dan ke kiri seraya memperlihatkan dinding beton yang dipenuhi dengan bekas noda hitam yang menyerupai semburan api. Dari arah belakangnya, ia juga mendengar ada suara langkah kaki yang seakan banyak sekali. Suara itu bukan seperti berlari, tapi suara langkah kaki yang berjalan dengan teratur. Seolah mereka yakin jika Fajar tidak akan bisa keluar dari sana. Tepat di ujung lorong, Fajar menemukan sebuah pintu baja yang terbuka setengah. Ia segera masuk ke pintu itu dan langsung menutupnya. Begitu pintu itu sudah tertutup, semua suara langkah kaki tadi langsung menghilang. Keheningan yang muncul justru terasa lebih mengerikan. Sejenak ia mengatur nafasnya lagi sambil mengedarkan pandangan yang ada di sekitarnya. Ruangan yang dimasuki itu bukan lagi gudang, melainkan sebuah lorong bawah tanah. Tak jauh dari ia berdiri, Fajar melihat ada tangga beton yang membentang turun puluhan meter ke bawah. Udara di sana jauh lebih dingin. Bau tanah basah yang bercampur karat pun masih memenuhi setiap tarikan nafasnya. Dinding yang ada di sana masih terpasang lampu darurat tua yang berkedip redup, seolah masih mendapatkan aliran listrik dari tempat yang tidak diketahui. Fajar yang menyadari satu hal langsung teringat oleh sesuatu. Lorong ini tidak pernah ada di denah pabrik, dan tempat itu tidak seharusnya ada di jangkauan Fajar. Jauh dari bawah tangga sana, ia tidak mendengar suara mesin pabrik. Malah, ia mendengar suara galian tanah. Suara galian tanah itu semakin lama terdengar semakin jelas. Untuk berjaga-jaga, Fajar segera mematikan senternya dan berjalan ke arah ujung lorong yang terlihat ada cahaya lampu minyak. Dengan langkah yang pelan, ia mendekat. Di sana, Fajar langsung disuguhkan dengan pemandangan yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Di sebuah ruangan bawah tanah yang sangat luas, ada puluhan orang sedang menggali tanah. Mereka mengenakan pakaian lusuh bergaya zaman penjajahan dan sebagian dari orang-orang itu bertelanjang dada. Sebagian lagi hanya mengenakan celana kain.
Di tengah cahaya remang itu, Fajar juga masih bisa melihat tangan dan kaki mereka dirantai. Kulit mereka dipenuhi dengan luka cambuk yang sudah mengering. Tidak ada satupun yang mengangkatkan kepalanya. Mereka terus bekerja menggali tanah seolah pekerjaan itu tidak pernah selesai. Di belakang para pekerja itu ada beberapa pria berseragam militer kolonial, tapi wajah para serdadu itu telah membusuk. Dengan keadaan yang tidak normal lagi, mereka tetap mengangkat cambuk dan mendaratkan pedih di bagian tubuh para pekerja itu. Suara cambuk yang Fajar dengar juga langsung memecah ke udara. Cambukan pedih itu akhirnya membuat salah seorang pekerja tersungkur ke tanah. Ia mencoba untuk bangkit, namun sebelum sempat berdiri, lantai bawah tanah yang ada di bawahnya bergerak pelan. Di sana ada dua tangan hitam keluar dari dalam tanah dan langsung menarik tubuh pria itu masuk ke dalam. Pekerja itu berteriak sekeras mungkin dan ceritanya itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu tanah kembali rata. Fajar yang melihat hal itu langsung menutup mulutnya agar tidak ikutan teriak. Lalu ia mundur secara perlahan menjauhi pandangannya. Dari itu ia mulai paham isi dari dokumen yang ia temukan. Sebelum pabrik itu berdiri, tempat ini memang merupakan lokasi kerja paksa pada zaman penjajahan. Ratusan orang dipaksa menggali terowongan bawah tanah dan para pekerja itu dipaksa terus kerja sampai mereka mati kelaparan. Sisa dari pekerja itu dikubur hidup-hidup agar proyek tetap terjaga rahasianya. Dan puluhan tahun kemudian di atas tanah kuburan massal itu dibangunlah pabrik baja Nusantara. Kesimpulan yang Fajar bisa buat, akhirnya sedikit menemukan titik terang dan jawaban yang mampu menjawab rasa penasarannya. Bukan sekedar cerita hantu yang beredar, ada sejarah di balik pabrik baja Nusantara itu. Fajar kembali mundur secara perlahan dengan berniat kembali mengatur nafasnya. Tapi entah dari mana asalnya, ia tidak sengaja menginjak sebuah kaleng tua yang akhirnya menimbulkan suara logam yang memantul ke seluruh ruangan. Para pekerja yang tadinya fokus menggali tanah, mendengar suara itu, mereka langsung mengangkat kepalanya dengan kondisi wajah yang sudah hancur tidak beraturan, dan langsung menatap ke arah Fajar. Tatapan mereka tidak sampai berkedip, dan dengan gerakan yang sama mereka menunjuk ke arah Fajar. Lagi-lagi Fajar harus merasakan kejadian yang menyesakkan. Ia perlahan membalikkan badan dan langsung berlari. Di lorong sempit yang tadi ia lewati, ada sosok Direktur Pak Aditya berdiri tak jauh dari Fajar. Bel kuningan itu juga masih tergantung di tangannya, dan beliau juga tersenyum mengerikan ke arah Fajar. Senyuman yang terlalu lebar. Anak muda, kini kau akhirnya melihat fondasi dari perusahaan ini. Mereka semua adalah modal pertama kami. Tanpa mereka, pabrik ini tidak akan pernah berdiri. Suara yang tenang dan nyaris sempurna itu terdengar dari dalam lorong. Fajar mengedarkan pandangannya untuk mencari siapa yang berkata seperti itu. Sosok Pak Aditya pun juga mendadak hilang dari pandangannya. Aku hanya meneruskan warisan. Setiap perusahaan besar selalu membutuhkan sebuah pengorbanan. Bedanya, aku memilih mereka tetap bekerja setelah mereka mati. Suara yang tidak tahu berasal dari mana membuat Fajar semakin bingung dan ketakutan. Karena setelah itu, bel kuningan kembali dibunyikan, dan tanah yang ada di sekitar Fajar mulai bergetar retak. Puluhan tangan hitam muncul dari dalam tanah dan langsung mencengkram kedua kakinya. Cengkraman tangan itu semakin banyak dan semakin kuat. Fajar tidak membiarkan dirinya seperti itu. Ia terus berusaha untuk melepaskan diri. Namun tangan-tangan itu dinginnya luar biasa. Cengkeraman di kakinya terasa seperti menyentuh besi. Sekuat tenaga, Fajar berusaha melepaskan. Hingga tubuhnya mulai tenggelam hampir menyentuh lututnya, salah satu pekerja paksa yang tadi menggali tanah mendadak melompat dan langsung menghantam tangan-tangan hitam dengan sekop.
Cengkeraman tangan hitam yang mulai merenggang itu langsung dilepaskan Fajar dan ia segera bangkit untuk lari. Pekerja paksa yang menolong Fajar juga segera menyuruhnya pergi sebelum dia menemukan ruang mesin. Belum sempat selesai berbicara, tubuh pekerja itu langsung disambar oleh rantai hitam dari langit-langit. Ia diseret ke dalam kegelapan. Jeritannya terdengar menggema panjang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Fajar untuk menarik segala tenaganya agar benar-benar bisa melepaskan kakinya dari tanah. Ketika ia sudah berhasil, tanpa menoleh lagi, ia langsung berlari menyusuri lorong bawah tanah. Dari arah belakangnya, suara bel kuningan kembali berbunyi. Suaranya lebih keras dan lebih cepat. Seketika, untuk pertama kalinya, Fajar mendengar suara sirine pabrik yang meraung bersamaan dengan dentingan bel itu. Suara dentingan itu seolah membuat seluruh penghuni pabrik baja Nusantara baru saja diperintah untuk memburu Fajar. Ternyata di dalam pabrik itu ada terowongan bawah tanah. Nggak pernah terpikir sih, tapi menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu cerita pabrik shift terakhir bagian 4. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Sampai ketemu di cerita bagian berikutnya. Bye-bye.